guys, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang masalah-masalah pendidikan yang ada di sekolah. Tahukah kalian, setiap tahun ribuan siswa di Indonesia banyak yang putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan dasar. Indonesia menempati peringkat rendah dalam indeks literasi global, artinya banyak anak muda kita kesulitan memahami teks bacaan sederhana. Meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan sumber daya manusianya. Salah satu faktor utamanya adalah rendahnya kualitas pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan dapat dilakukan secara otodidak atau di bawah bimbingan orang lain. Masalah-masalah pendidikan di sekolah. Jadi, kami akan membahas beberapa poin-poin yang merupakan masalah-masalah pendidikan di sekolah, di antaranya kurangnya tenaga guru, kekerasan sosial di lingkungan pendidikan, kualitas pendidikan yang tidak merata, kurangnya fasilitas pendidikan, masalah bullying di sekolah, dan biaya pendidikan yang mahal. Poin yang pertama, kurangnya tenaga guru. Kurangnya tenaga guru dari yang kita lihat, tenaga guru yang sangat banyak di Indonesia. Tetapi dari masalah ini kita bisa lihat kembali pada daerah atau desa-desa yang terpencil. Contohnya pada Kabupaten Kepulauan Aru, di bagian kota gurunya sangat banyak, tetapi di desa-desa terpencil minim sekali tenaga guru. Poin yang kedua, kekerasan sosial di lingkungan pendidikan. Kekerasan sosial di lingkungan pendidikan adalah kekerasan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain atau benda yang termasuk kategori sosial tertentu. Contohnya kekerasan seksual. Seperti yang kita lihat berita-berita yang ada di TV, banyak kasus kekerasan guru terhadap siswa-siswinya, seperti ada guru yang memukul siswa, membentak siswa, dan bahkan lebih parahnya lagi, ada guru yang melecehkan siswanya. Poin yang ketiga, kualitas pendidikan yang tidak merata. Masalah utama ketidakmerataan kualitas pendidikan di Indonesia terletak pada perbedaan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sekolah di perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap, guru yang lebih berkualitas, dan akses teknologi yang lebih baik. Sebaliknya, sekolah di daerah pedesaan seringkali kekurangan fasilitas, guru, dan teknologi. Perbedaan ini menyebabkan siswa di daerah pedesaan memiliki kesempatan belajar yang lebih terbatas dibandingkan siswa di perkotaan. Di sini materi yang saya bawakan yaitu 2 kasus masalah pendidikan di sekolah beserta contohnya. Yang pertama itu kurangnya fasilitas pendidikan. Kasus. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, yang kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak, buku, dan alat peraga. Contohnya, di sebuah sekolah dasar di desa terpencil, siswa belajar dalam ruangan semi permanen yang tidak memiliki dinding yang memadai. Mereka tidak memiliki akses ke buku pelajaran terbaru dan hanya menggunakan alat tulis seadanya. Hal ini menghambat proses belajar mengajar dan menyebabkan siswa kesulitan untuk memahami materi pelajaran. Yang kedua yaitu masalah bullying di sekolah. Kasus. Bullying merupakan masalah serius yang sering terjadi di sekolah, berdampak pada kesehatan mental dan presentasi akademis siswa. Contohnya itu, seorang siswa di SMP sering dibully oleh teman sekelasnya, baik secara fisik maupun verbal. Ia mendapat ejekan dan panggilan nama yang menyakitkan, membuatnya merasa terasing dan kurang percaya diri. Akibatnya, prestasi akademiknya menurun dan ia mulai sering absen dari sekolah karena stres dan cemas. Kedua kasus ini menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam sistem pendidikan dan pentingnya perhatian dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik. Oke teman-teman dan ibu, di sini saya akan menjelaskan pemateri ketiga atau pemateri yang terakhir. Di sini saya akan membahas tentang biaya pendidikan yang mahal. Biaya pendidikan yang mahal merupakan masalah yang kompleks dan terus menerus menjadi sorotan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu satu, tingginya biaya operasional sekolah, yang
kedua, keterbatasan akses terhadap beasiswa. Nah, teman-teman dan ibu, di sini kita akan masuk ke dalam contohnya. Saya di sini angkat beberapa contoh saja. Yang pertama, biaya SPP, yang kedua biaya UKT, yang ketiga biaya tambahan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, biaya SPP. Di beberapa sekolah swasta biaya SPP per bulan biasanya mencapai jutaan rupiah. Bahkan di beberapa sekolah internasional biaya SPP bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Yang kedua, biaya UKT. Biaya UKT ini di universitas negeri juga menerapkan bahwa uang kuliah tunggal atau UKT yang bervariasi beberapa beasiswa mengeluhkan biaya UKT yang mereka harus bayarkan, bahkan ada mencapai jutaan rupiah per semester. Nah, yang ketiga ini biaya tambahan. Biaya tambahan ini selain SPP dan UKT seringkali terdapat biaya tambahan seperti biaya tambahan buku dan kegiatan ekstrakurikuler. Kelompok kami mengambil kesimpulan dari masalah-masalah pendidikan di sekolah bahwa sistem pendidikan di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan pendidikan seluruh warga negara. Beberapa masalah yang dihadapi pendidikan di Indonesia antara lain kurangnya tenaga guru, kekerasan sosial di lingkungan pendidikan, kualitas pendidikan yang tidak merata, kurangnya fasilitas pendidikan, masalah